sistem kebijakan kesehatan itu? Sederhananya, kebijakan kesehatan itu bukan cuma aturan tertulis. Menurut Walt, kebijakan kesehatan merupakan seluruh tindakan yang mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan, hingga cara sistem kesehatan kita dibiayai. Jadi, kebijakan kesehatan adalah otak yang mengatur seluruh alur kesehatan di negara kita. Mengapa penerapan kebijakan itu penting? Kenapa penting? Karena kesehatan itu ibarat spons anggaran. Sektor ini menyerap dana negara yang luar biasa besar untuk nakes dan fasilitas. Tanpa kebijakan, ekonomi bisa menjadi goyang. Kebijakan ini juga yang menjadi akses layanan yang adil untuk kita semua, mengatasi ketimpangan antara kota dan desa, dan investasi paling penting untuk kualitas sumber daya manusia, dan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Peningkatan sumber daya manusia seperti JKN, Jaminan Nasional Kesehatan, juga sangat dibutuhkan dari sektor masyarakat. Dan juga alasan lain adalah untuk kita bisa lebih meminimalisir anggaran yang keluar dan untuk bisa menerapkan sistem anggaran yang positif dan juga bisa memberikan dampak yang rata pada masyarakat sekitar. Dalam kebijakan kesehatan, analisis memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan jurnal tentang analisis kebijakan administrasi kesehatan terkait rekam medis Indonesia, terdapat beberapa tujuan utama dari analisis kebijakan kesehatan. Pertama, analisis kebijakan bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Artinya, kebijakan yang telah diterapkan akan ditinjau kembali untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini penting agar pemerintah atau instansi kesehatan dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau justru masih memiliki kekurangan. Kedua, tujuan analisis adalah untuk mengidentifikasi berbagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, seringkali kebijakan yang sudah dirancang dengan baik mengalami masalah saat diterapkan, seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, atau kurangnya pemahaman dari tenaga kesehatan. Dengan adanya analisis, hambatan-hambatan tersebut dapat ditemukan secara jelas. Ketiga, analisis kebijakan kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal administrasi seperti rekam medis. Rekam medis yang baik dan terkelola dengan benar sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan medis dan pelayanan pasien. Oleh karena itu, analisis kebijakan membantu memastikan bahwa sistem ini berjalan secara optimal. Keempat, tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi atau solusi perbaikan. Setelah dilakukan evaluasi dan ditemukan berbagai kendala, langkah selanjutnya adalah memberi saran atau strategi untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Rekomendasi ini bisa berupa perbaikan sistem, peningkatan pelatihan tenaga kesehatan, maupun pengetahuan regulasi. Kesimpulannya, analisis kebijakan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya dibuat tetapi juga dapat diterapkan dengan baik, dievaluasi secara berkala, serta terus diperbaiki agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan kesehatan memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, berorientasi kepada kepentingan publik. Yang kedua, bersifat dinamis, fleksibel, dan cepat berubah. Yang ketiga, multisektoral, melibatkan sektor lain seperti ekonomi dan hukum.
Dalam kebijakan kesehatan terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip yang pertama adalah keadilan. Keadilan berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lokasi geografis. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di perkotaan. Dengan adanya prinsip keadilan, diharapkan tidak ada kesenjangan kesehatan di masyarakat. Prinsip yang kedua adalah efisien. Dalam hal ini, kebijakan kesehatan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kesehatan, fasilitas, dan anggaran secara optimal. Tujuannya agar hasil yang dicapai maksimal, namun tetap dengan biaya yang wajar dan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana cara mencapainya secara hemat dan tepat guna. Selanjutnya ada prinsip kualitas. Kualitas berarti layanan kesehatan yang diberikan harus memenuhi standar yang baik, aman, dan efektif. Tenaga kesehatan harus kompeten, fasilitas memadai, serta prosedur pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses layanan, tetapi juga mendapatkan pelayanan yang benar-benar berkualitas dan dapat dipercaya. Dan selanjutnya ada prinsip berbasis bukti, artinya setiap kebijakan kesehatan yang diambil harus didasarkan pada data, hasil penelitian, dan fakta ilmiah. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat tidak sekedar asumsi, tetapi benar-benar terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis bukti, risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan juga dapat diminimalkan. Dengan menerapkan keempat prinsip ini, yaitu keadilan, efisiensi, kualitas, dan berbasis bukti, diharapkan kebijakan kesehatan dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Bikin kebijakan itu sulit karena banyak faktor penentu, mulai dari beban penyakit, gaya hidup masyarakat kita, dinamika politik, masalah ekonomi kayak defisit anggaran, sampai tentang geografis Indonesia yang luas banget. Semua faktor ini yang bikin kebijakan kesehatan itu selalu menantang buat dibuat. Pemerintah di sini adalah nakodanya. Tugasnya mulai dari menyusun regulasi, menyediakan layanan lewat puskesmas, mengawasi standar kualitas, menjamin layanan terjangkau bagi rakyat, sampai menjalankan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Terakhir, siapa pemainnya? Pemerintah, organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, pihak swasta, LSM, sampai WHO di level global. Semuanya harus kolaborasi karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Pahami kebijakannya, dukung sistemnya, Indonesia sehat. Nah, teman-teman sudah menonton videonya kan? Jadi, kebijakan kesehatan merupakan upaya strategis untuk mengatur sistem kesehatan agar berjalan efektif, adil, dan berkualitas. Kebijakan ini penting karena berdampak pada kesehatan masyarakat sekaligus ekonomi dan pembangunan nasional. Analisis kebijakan berfungsi untuk mengevaluasi, menemukan kendala, dan memberikan perbaikan. Dalam penerapannya, kebijakan harus berprinsip pada keadilan, efisiensi, kualitas, dan berbasis bukti, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi penyakit, ekonomi, dan sumber daya. Pemerintah bersama berbagai sektor berperan penting dalam menjalankan kebijakan agar pelayanan kesehatan merata dan berkelanjutan.